Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang akar bilangan. Ya, nah kalau misalnya kita belajar tentang akar bilangan, gitu ya, kita akan belajar banyak tentang pangkat dan akar, kemudian juga nanti kita belajar tentang pangkat pecahan dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar tentang akar bilangan, ini kita terlepas dari pemangkatan seperti yang saya pernah ajarkan sebelumnya, bahwa misalnya 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Itu ya, berarti akar dari 9 sama dengan 3. Ini ya. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi kalau misalnya kita buat akar 9 itu kan dia 3 kuadrat ya. Nah, di sini kan sebenarnya kalau nggak ditulis, di sini kan ada 2. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keluarkan dia, ini kan kita tinggal coret aja akarnya, yang 2 ini. Sisanya 3. Seperti itu ya. Nah, saya buat contoh lagi nih. Ya, akar dari 784. Nah, 784 ini sebenarnya dia adalah akar dari 28 kuadrat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak ditulis akar pangkat di sini, berarti dia akar kuadrat. Nah, karena di sini sama-sama kuadrat, maka kita bisa coret. Jadi hasilnya 28. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi, misalnya saya punya lagi akar dari 10 kuadrat, 10 kuadrat, kemudian ditambah 5 pangkat 3, kemudian ini ditutup akarnya, dikurang akar dari 3 pangkat 6 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau keluar ini, jadi kita bisa buat sama dengan ini menjadi 10 kuadrat. 10 kuadrat ini adalah 100 ya. 100 ditambah 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Ya, kemudian dikurang ya akar dari 3 pangkat 6. Ini kan 3 pangkat 6, kita bisa buat 3 pangkat 3 pangkat 2 ya kan. Karena kalau misalnya kayak gini 3 kali 2 tetap 6, jadi tetap sama 3 pangkat 6 gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa menjadi 100 ditambah 125 itu menjadi 225 ya. Kemudian dikurang, nah perhatikan di sini ya. Jadi karena ini akar kuadrat, maka yang 2 ini kita bisa coret di sini, berarti hasilnya 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, 225 ini sebenarnya dia akar dari 15 kuadrat gitu ya. Min 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa coret, bisa 15 dikurang 3 pangkat 3, 27. Berarti 15 dikurang 27 minus 12. Seperti ini ya. Jadi seperti ini, dan nanti kamu bisa mempelajari contoh-contoh yang lain seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya dari contoh-contoh yang tadi kita pelajari, jadi kalau misalnya kita punya akar n a pangkat m, ini kan dia sebenarnya a pangkat m per n, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang kenapa bisa akar 9 ini sama dengan 3 gitu ya. Jadi kan akar 9 ini kita bisa buat dia 3 kuadrat. Nah, di sini n-nya berapa? 2 ya. Nah, jadi ini kan sama dengan 3. Jadi kalau misalnya ini kita keluarkan menjadi bentuk ini ya, jadi dia menjadi 3 2 per 2 dan 3 ini ya. 3 sama dengan 3 sama ya. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi kalau misalnya lagi kita punya
contoh yang lain, misalnya akar dari sebentar ya, kita misalnya memiliki contoh lagi ya, contoh 1 per akar pangkat 4 dari 21. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini kan kita bisa membuatnya menjadi 1 per 21. Di sini ada pangkatnya 1 ya, pangkatnya itu 1 sini karena belum nggak ditulis, jadi dia pangkatnya 1, kemudian 4, jadi dia 1 per 4. Nah, karena ini 1 per gitu ya, yang kita pelajari sebelumnya, dia menjadi 21 pangkat minus 1 per 4 karena dia kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya menjadi minus, seperti itu ya. Kemudian kita mengerjakan contoh yang lain lagi, misalnya ya akar dari 14. Nah, akar dari 14 ini menjadi 14 pangkat 1 per 2. Kenapa bisa 1 per 2? Karena di 1 di sini 2 ya. Kalau misalnya dia dibuat 3, 14 akar ya, akar pangkat 3 dan 14, dia bisa menjadi 14 pangkat 1 per 3, seperti itu ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kamu bisa mengerjakan latihan 5 ya, latihan 5 halaman 23. Kamu kerjakan nomor 1A ya, 1A, kemudian 2A, kemudian 3A, kemudian 4A, dan lalu 5A ya. Selamat mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.